Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini konten saya untuk menanggapi konten saya yang sebelumnya. Jadi saya nggak nanggapi konten orang ya. Saya nanggapi konten saya sendiri saja ya, biar aman persoalan. Yang bicara tentang tantang menantang dan soal giveaway. Yang pertama saya mau bercerita dulu. Ada satu kejadian yang direkam dalam kitab Ibnu Katsir. Dan ini tentang seorang tokoh manusia terbaik pada waktu itu. Tertinggi derajatnya baik di hadapan Allah walaupun atau di hadapan manusia. Yaitu Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau berceramah. Melarang manusia untuk memberikan mahar atau mas kawin lebih dari 400 dirham. Kenapa? Karena kata beliau, Nabi dan para sahabat itu tidak pernah memberikan mahar lebih dari 400 dirham. Mereka memberikannya maksimal segitu, bahkan di bawahnya. Turun dari ceramahnya, i'tarodathu imro'atun min Quraisyin. Ada seorang wanita, bukan siapa-siapa, wanita saja. Menegur beliau atau menentang beliau atau membantah beliau. Dan bantahan wanita ini ada hujahnya gitu. Ya Umar, nahaitan nasa ayyazidu mahronisaihim ala arba'ati mi'ati dirhamin. Wahai Umar, kamu melarang manusia untuk memberikan mahar lebih dari 400 dirham. Qala Umar. Jadi Umar berkata, ya, naam. Apa yang diucapkan oleh wanita ini? Ama sami'tah qaulallahi. Kamu enggak dengar ada firman Allah? Sayyidina Umar kaget. Fa'ayyu dzalika? Ayat yang mana? Kemudian si wanita ini menjawab, ama sami'tallaha yaqulu wa ataitum ihdahunna kintoron. Sayyidina Umar kaget. Kintoron itu ya. Kintoron itu kalau dari tafsirnya itu adalah harta yang banyak atau mas kawin yang banyak. Mendengar itu, apakah Sayyidina Umar klarifikasi terus membela diri? Enggak. Kenapa? Karena sudah nyata keliru. Naik lagi ke mimbar, roja'an maaf. Dia menarik fatwanya gitu. Dan mengatakan dengan jelas bahwasanya sekarang saya cabut fatwa saya itu dan kalian berilah mahar terserah sesuka kalian berapa gitu. Jadi kita mengambil ibroh dari situ bahwasanya ya orang itu mungkin saja keliru atau meleset ya. Satu. Yang kedua, tentang giveaway saya. Ada satu orang komentator yang akan saya kirim hadiah ya. Ini kitabnya. Semoga orang yang menyimak ya. Faza Channel ya. Yang komentarnya saya pin di konten sebelumnya. Saya kasih apa? Syarhu al-Yaquti an-Nafis ya. Sarannya kitab Yaquti Nafis. Kemudian juga satu lagi kitabnya Hasyiatu Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri ya. Ala Fathul Qorib ya. Jadi ini hasiahnya Fathul Qorib. Fathul Qorib itu sarannya takrib ya. Matnu hadis juga ya. Kenapa saya kasih beliau? Karena beliau itu menyampaikan satu redaksi kitab yang memakai kadzabah. Walaupun giveaway-nya tidak saya pilih dia, tidak saya suruh dia yang pilih. Tapi saya yang milihkan kitabnya. Kenapa? Karena ittafaqna bahwa itu salah cetak. Jadi saya sudah komunikasi dan beliau menerima kalau itu memang salah cetak. Tetapi setidaknya memahami ucapan saya secara lafzi lah, bahwa kalau ada kitab itu. Padahal ya maksudnya ini kan kitab yang benar, yang pas, konkret gitu. Yang muktamad gitu ya. Kalau asal ada kitab ya siapa kan bisa aja nulis gitu. Apalagi itu kitabnya kitab diktat ya. Diktat ini kan kumpulan-kumpulan dalam fan ulumul hadis. Sebetulnya gampang membuktikan itu salah cetak. Tinggal kita cari cetakan yang lain. Cuma kalau saya analisanya analisa teoritis saja. Seperti yang saya tampilkan di sini, di kitab itu ketika mentakrif hadis mutawatir adalah ketika yang meriwayatkan banyak. Bahkan bid'un wa sab'un. Bid'un itu di antara 3 sampai 10 ya. Berarti 73, 70 banyak lah, 70 lebih lah. Itu mutawatir. Kemudian mencontohkan hadisnya man kadzdzaba dengan tasydid. Lalu di bawah ketika membahas tentang al-mutawatir al-lafzi, contohnya adalah man kadzdzaba alayya al-madkur. Ya contoh dari mutawatir lafzi itu adalah yang seperti yang dicontohkan di atas tadi gitu. Dan kadzdzaba di bawah seperti yang saya sampaikan di samping ini tidak ada tasydidnya. Yang ada tasydidnya malah alayyahnya. Jadi versi di atas itu ada harkatnya semua, termasuk ada tasydidnya. Tapi versi di bawah nggak ada harkatnya dan kadzdzabanya nggak ada tasydidnya. Padahal kitab ini penulisannya tasydid itu selalu ada.
Di semua kalimat yang syiddah mesti ada tasydidnya. Contohnya kharaja, di situ ada yukhriju, dia ada kasih tasydid walaupun nggak lengkap harkatnya. Jadi simbol tasydid itu mesti selalu ada. Qarrara mesti ada tasydidnya di ro. Ada juga al-muhaddisun mesti ada. Lah ada apa kadzaba di bawah nggak ada tasydidnya? Nah, gitu ya. Berarti kan tanakut, dalam satu kitab saja dia tanakut gitu. Artinya itu ya memang salah cetak ya, salah cetak itu. Kenapa? Karena kalau kita merujuk ke kitab matan yang muktamad, yang representatif lah, kutubus sittah lah. Misalnya kutubus tis'ah dulu, kutubus sittah atau bahkan kutubus tis'ah ya, misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Majah, Sahih Abi Daud, Sahih At-Tirmidzi dan sebagainya, bahkan mungkin Al-Jami' Shaghir atau di kitab-kitab hadis lain yang nggak ada yang menggunakan kadzaba, yang ada adalah kadzaba. Jadi giveaway tidak saya kasih kepada si santri itu. Kenapa? Karena beliau tidak menyampaikan kitabnya, menyampaikan menurut gurunya. Saya sudah no comment ya. Kalau bapak guru saya no comment ya. Semoga itu benar begitu saja. Lagi pula menurut saya salah benar ini nggak bergantung kita menyalahkan atau kita membenarkan. Kenapa? Karena kita bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran itu teori ya. Teori atau ilmu. Cuman ada yang ingin saya sampaikan. Entah ini kalian anggap menyalahkan dia atau tidak, tapi saya tidak menyalahkan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami. Kadzaba itu arti dasarnya berbohong. Alayya, saya nggak mau bicara nahwu, sorof, huruf itu, alay itu huruf apa. Ini saya bicara berdasarkan pemahaman umum saja. Alayya itu mengatasnamakan Nabi, gitu saja gampangnya. Jadi membuat kebohongan, di mana di situ muatan kebohongannya adalah tentang Nabi. Sesuai dengan redaksi lainnya, yaqulu malam akul, di malam akul, mengatakan sesuatu yang aku tidak mengatakannya. Jadi mengada-ngada, iftirok, mengada-ngada tentang Nabi. Misalnya orang berkata Nabi itu menyuruh kamu begini-begini, Nabi itu menyuruh kita. Nah, kalau kita perhatikan maka pelaku kebohongan di sini orang. Al-kadhibnya, objek kebohongannya itu dua. Satu mukhatab, yang kedua ghaib, yaitu Nabi. Jadi kita membicarakan Nabi tetapi dengan pembicaraan yang keliru kepada orang lain gitu. Makanya ada sarah dari hadis itu. Maksud dari al-kadhib itu ayyakulah anni kadhibun misalnya, atau anni kadzab gitu. Orang mengatakan saya pendusta, itu namanya berbohong. Berbohong atas nama Nabi. Kenapa? Karena Nabi bukan pendusta gitu. Jadi ikhbaru syai'i ala hilafil waqi, mengabarkan sesuatu yang tidak faktual. Faktualnya Nabi itu shadiqul wa'dil amin ya, shadik jujur, tapi kita bilang dia pendusta, kan berarti ikhbar an mukhalafatil waqi, tidak faktual. Dan namanya ikhbar kepada orang gitu. Jadi bukan berbohongnya kepada Nabi. Kalau berbohong kepada Nabi berarti kan hanya ada dua pelaku. Dan kebohongannya mungkin tentang hal lain. Berbohong kepada Nabi tentang istrinya. Misalnya, ya Rasul, istri saya tidak masak. Padahal masak. Saya kira bukan itu maksud hadis itu. Jauh kalau diartikan begitu ya. Kenapa? Karena pakai dinalar saja. Bisa nggak kita berbohong kepada Nabi? Bagaimana caranya kita berbohong kepada Nabi? Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Untuk apa kita dilarang berbohong kepada Nabi? Nabi sudah tidak ada. Tidak mungkin kita berkomunikasi sementara bohong itu kita dalam ikhbar. Ikhbar itu mengabarkan, berkomunikasi. Entah bersurat, mungkin kirim WA. Nah, itu ya. Nah, kalau kadzaba ini, kalau kita baca di Mu'jamu Al-Fadil Hadis, kitab kompilasi membahas tentang bagaimana memahami lafaz-lafaz hadis itu, kadzaba yukadzibu takdziban itu angkar, mengingkari. Itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Saya membela Gus Miftah dan dibayar itu, ya saya membedakan orang ngomong dua ya. Satu ngomongnya itu ilmiah ya, maksudnya ada dasar. Yang kedua ya bukan omong kosong, terlalu kasar. Kalian selalu bilang saya kasar. Padahal saya ini mau ngomong kosong aja berat rasanya ya. Bukan omong kosong, mungkin omong opini lah, opini sendiri. Kalau opini sendiri kan ya bagaimana kita mau membantah opini orang ya? Kan tidak perlu juga ya. Biarkan saja orang beropini, saya dibayar atau apalah. Saya maafkan, tidak pernah ada kebencian saya kepada orang seperti. Kenapa? Karena kadang-kadang orang kan memang tidak semua orang itu bisa mengkontrol opininya. Ada yang setiap beropini disampaikan. Saya beginilah, nggak ada persoalan itu. Jangan khawatir, saya tidak akan menganggap kamu dosa memfitnah saya, enggak. Saya maafkan semuanya. Saya maafkan, saya juga mungkin sering seperti itu ya. Mengatakan sesuatu yang mengatakan sesuatu tentang orang lain yang mungkin tidak benar ya. Jadi saya tidak pernah tersinggung. Saya hanya fokus kalau berbicara itu ada bau-bau ilmunya gitu. Kalau opini saya repot juga kita menjelaskannya. Kenapa? Karena kadang-kadang falsafah kawan dari musuhku itu ya musuhku gitu. Dan musuh dari musuhku ya kawanku gitu. Jadi kalau
ada orang yang menyerang Gus Miftah seolah-olah kawannya Gus Miftah, itu wajar. Kemudian yang terakhir, kita ya mohon maaf kalau kata-kata saya itu ada yang kasar, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Sebetulnya kalau boleh jujur, tidak elok kita kasar di YouTube itu. Kenapa? Karena seolah-olah terlalu ketara itu ingin viral itulah. Ya tapi saya tidak pernah berani menghukumi orang itu niatnya. Karena niat itu di hati saja, ya, di hati saja. Tidak ada yang tahu niat itu. Ini mau viral, ini mau menyampaikan kebenaran, itu kan urusan hati masing-masing. Dan kita menebak hati orang itu apa untungnya? Benar pun kita tidak berpahala, tapi berpotensi salah, kita berdosa. Apalagi menyampaikan tebakan kita sampaikan, kan menjadi buruk sangka, itu kan tidak baik ya. Nggak perlu santri, nggak perlu siapa, semua orang juga paham itu tidak baik ya. Jadi mari kita jangan terbiasa menyampaikan kalimat-kalimat yang di situ bermuatan dosa gitu. Bermuatan dosa maksudnya itu menuduh lah apa atau apa. Ya ketika kamu protes, saya juga sering mencela, sering menghina, ya tetap saja. Saya punya falsafah. Al-hukmu amrun wal amalu amrun akhor. Jadi walaupun saya melakukan itu, bukan berarti saya tidak berhak melarang itu. Kenapa? Karena itu kewajiban lain. Meninggalkan keburukan itu satu kewajiban, mencegah keburukan kewajiban yang lain. Jadi nggak takut ya. Walaupun bapaknya tidak pernah sholat, bukan berarti tidak wajib nyuruh anaknya sholat ya. Tetap saja ya. Walaupun bapaknya pencuri, bukan berarti harus nyuruh anaknya nyuri. Enggak, tetap saja melarang anaknya mencuri itu keharusan. Kenapa? Karena nahyun 'anil munkar. Kalau hanya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan yang boleh melarang kesalahan itu, yang nggak ada di dunia ini. Kecuali Nabi Muhammad. Penceramah ya siapa? Ya mesti tidak mungkin sempurna. Apakah ketidaksempurnaan terus membuat dia tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar? Tidak bisa. Ya, memang ada dua kubu di sini, tetapi yang masyhur itu, yang jumhur itu ya boleh ya. La yustarutu fihi al-adalah kalau bahasanya ya. Tidak harus di sana itu dia adalah orang yang betul-betul perilakunya baik, tidak pernah menyimpang syariat baru boleh berdakwah ya. Kalau begitu siapa yang bisa berdakwah ya? Semua orang yang mesti ya. Semoga ada manfaatnya. Salam santun kepada siapapun. Dan Allah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.